Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Kita akan menyelam gitu tentang letting go. Kita akan masuk menuju kepada letting go lagi, lebih dalam lagi. Kita masuk ke, sebenarnya masih di bab 2 teman-teman. Cuman bab 2 ini sekarang kita udah masuk ke tentang peristiwa kehidupan dan emosi gitu. Oke, kita mulai ya. Peristiwa kehidupan dan emosi. Kemarin kita udah bahas tentang perasaan dan stres. Ingat, manas kita, pikiran, perasaan, dan emosi itu sesuatu yang penting untuk kita kontrol. Oke? Dan kita tahu bahwa pikiran dan fakta itu yang dalam tanda petik itu selalu netral, tetapi perasaan yang nempel di situ yang bahaya. So, waspadalah terhadap perasaan kita, karena perasaan ini bisa jadi subjektif gitu. Akhirnya kita mengerti bahwa bukan orang lain yang membuat kita sedih, tapi sedihnya udah ada. Gitu ya. Yang di dalam kita selalu merefleksikan yang di luar. Jadi kalau teman-teman lagi bete, semua nggak asik. Teman-teman lagi sedih, semua nggak asik. Tapi teman-teman lagi happy, semua happy. Jadi sekali lagi, apa yang di luar terrefleksi dari dalam. Jadi kalau mau merubah di luar, rubahlah di dalam. Kenapa? Karena the law of expression itu adalah hukum yang namanya refleksi gitu. Masih ingat pembahasan kita tentang kesadaran layar dan kesadaran proyektor ya? Bahwa setiap layar itu tergantung dari proyeksinya. Maka kalau kita memberikan nilai itu buruk, bukan itu yang buruk, aku menilai itu buruk. Kalau kita mengatakan itu tidak baik, bukan itu yang tidak baik, aku menilai itu tidak baik. Gitu. Ya, jadi sesuatu yang di luar diri kita, sesuatu yang di luar diri kita, itu tergantung dari apa yang di dalam gitu. Gitu ya. Oke. Peristiwa kehidupan dan emosi. Pikiran seringkali tidak menyadari penyebab-penyebab emosi dan menggunakan mekanisme proyeksi untuk mencari penyebabnya. Pikiran melemparkan kesalahan pada peristiwa atau orang lain sebagai biang keladi munculnya sebuah perasaan dan memandang dirinya sendiri sebagai korban tak berdosa dan tak berdaya dari penyebab-penyebab eksternal. Ini penting banget nih. Jadi kita ngerasa kitanya oke, gara-gara dia aku jadi begini. Kita merasa fine, gara-gara mereka aku jadi begini. No. Eksternal selalu netral. Yang penting untuk kita telaah adalah perasaanku saat ini. Jadi ngerti ya teman-teman ya. Eksternal itu proyeksi dari internal. Jadi bukan seeing is believing, believing is seeing. Apa yang kalian yakinkan termanifestasi. Jadi kalau di sininya bad mood, ya semuanya pasti jelek gitu. Ya, jadi bukan eksternal yang memengaruhi kita, tapi kita yang memengaruhi eksternal. Tapi sayangnya paling susah itu mengenali kita gitu. Kenapa? Karena fokus kita keluar terus gitu. Fokus kita tuh pengen merubah yang di luar. Sehingga kalau ini proyektornya, kebayang nggak? Si proyektor memproyeksikan ke layar, layarnya tuh hidup. Pengen ngerubah hidup tapi proyektornya nggak diganti filmnya coba. Pengen bahagia tapi filmnya sedih mulu gitu. Pengen bahagia tapi filmnya marah-marah mulu gitu. Ya. Berarti mulai sadar bahwa segala bentuk proyeksi di luar itu tergantung dari di dalam. Jadi fokusnya ke dalam. Nah, pembelajaran kita itu ngajak ke dalam, ngajak menyadari gitu. Oke ya teman-teman ya, sip.
Nih, contoh. Mereka membuatku marah. Supaya rada-rada dramatis ya. Mereka membuatku marah. Dia membuatku kesal. Itu menakutkanku. Gitu tuh. Kesal tuh ya. Kamu sih gitu. Peristiwa-peristiwa dunia adalah biang keladi kecemasanku. Sebenarnya yang terjadi sebaliknya. Perasaan-perasaan yang tertekan dan tertahan mencari jalan keluar dan menggunakan peristiwa eksternal sebagai pemicu dan alasan untuk melampiaskan diri. Gimana? Ayo. Tertekannya di sini, alasan ada orang nyebelin gara-gara dia gitu. Ya. Terus tuh nyari lagi. Akhirnya apa coba? Kita teradiksi nyari kesalahan orang. Bajunya nggak cocok. Ih, dasar ya dia gini. Warnanya nggak cocok, jelek ya. Yang bener tuh, udah tuh di komen semuanya. Coba teman-teman. Capek nggak sih? Kita berputar-putar di wilayah yang tanpa sadar kita merendahkan, menjelekan yang tanpa sadar. Itu tuh kita low bad loh. Drop gitu. Tapi pikirannya, aku kan mau berubah. Gimana mau berubah orang gitu terus tiap hari? Aku udah belajar gak berubah. Ya iya, karena gak mau berubah. Banyak orang pengen berubah tapi gak mau melakukan perubahan gitu. Gitu ya. Sip ya teman-teman ya. Ini saya ulang ya. Ini penting banget loh. Penting nih. Ulang ya. Peristiwa-peristiwa dunia adalah biang keladi kecemasanku. Sebenarnya yang terjadi sebaliknya, perasaan-perasaan yang tertekan dan tertahan mencari jalan keluar dan menggunakan peristiwa eksternal sebagai pemicu dan alasan untuk melampiaskan diri. Kita seperti pressure cooker. Rice cooker tahu ya, bikin nasi. Ini pressure cooker coba. Kita tuh tukang bikin emosi tuh, jangan-jangan. Masa sih hidup cuman jadi pabrik emosi gitu? Ya, ingat ya, pabrik emosi akan mengeluarkan hormon yang keluarnya adalah kortisol misalnya. Dan itu hormon yang gak bagus dalam tanda petik. Sebenarnya bukan bagus atau enggak ya. Kalau nggak seimbang tuh nggak bagus gitu. Dan nggak sadar loh teman-teman, ketika kita marah dan benci, kita menikmati loh. Berarti ketika kita marah dan benci, kita menikmati kehancuran diri kita. Benar nggak? Dan nggak mau berubah lagi. Tanpa sadar semakin tergerogoti, akhirnya sakit aja fisiknya. Gitu. Nah sekarang kan berarti intinya adalah kita sayang sama diri kita gak sih gitu. Gimana kita akan membuat orang lain sayang sama kita sementara kita gak sayang sama diri kita sendiri, coba. Dan kita selalu menyangka bahwa akan ada orang yang menyelamatkanku. Gak ada teman-teman. Tidak akan ada yang menyelamatkan kita kecuali kita mau menyelamatkan diri sendiri. Saya pokoknya nggak mau bosan ya teman-teman untuk selalu bilang jangan pernah nyimpan remote control happiness kita ke orang lain. Masa sih happy-nya aku gara-gara kamu gitu? Kalau kamu nggak gitu aku nggak happy. Sip ya. Berarti nggak akan ada perubahan kalau nggak ada perubahan pola pikir, kesadaran. Ayo dong kita belajar, terbuka, jangan di level itu terus gitu. Nah paradoksnya, semua yang terjadi pada kita sekarang mau mendorong kita supaya lebih baik. Jadi ketika kita ini ngeselin banget, di balik itu terima kasih yang mengesalkan, karena engkau aku mau belajar. Nah, sama kayak gini kan kalian malas baca nih.
saya bacain. Saya terdorong untuk ini apa? Karena saya mengalami peristiwa yang gak enak. Setelah saya ngerti, saya ada keinginan teman-teman, ini loh pengalaman saya ketika begini, ini loh. Kan itu bisa jadi cerita, betul gak? Kita bersahabat, kita berteman untuk saling belajar, kan asik gitu loh. Yang akhirnya kita punya momen untuk berbagi gitu teman-teman. Kan ini berbagi dalam yang saya selalu sampaikan gitu ya. Bahasa yang datang dari hati akan menyentuh hati. Jadi ketika tersentuh hatinya, terbuka kesadarannya. Dan kita ini semuanya kan hanya untuk saling melengkapi gitu loh. Makanya kita dijadikan berbeda untuk menyatu. Jadi satu jalan tadi tuh. Kalau nggak perlu amat benci, nggak usah lah. Gitu. Ya, dan itu latihan anyway. Ya. Kita seperti pressure cooker yang siap melepaskan uap ketika muncul peluang untuk melakukannya. Jadi di dalam ya udah begitu ada orang nyebelin, kebuka katupnya, puff gitu. Kamu sih, nah gitu teman-teman. Oke. Kita seperti pressure cooker yang siap melepaskan uap ketika muncul peluang untuk melakukannya. Oke. Tombol pemicu kita telah siap-siap. Nah teman-teman, kita belajar bahasa psikiatri sedikit ya, supaya tahu gitu. Dalam psikiatri, mekanisme ini disebut displacement. Displacement. What means displacement itu adalah pengalihan. Aku mengalihkan ketekanan ini dengan menyalahkan dia. Ya, berarti saya menyalahkan dia padahal yang ketekan aku. Akhirnya saya mencoba merubah, kamu rubah diri dong. Kalau kamu berubah aku bahagia. Dia berubah sih, tapi ininya nggak sembuh. Pasti salah terus. Dan kita tuh udah kebiasaan ngelihat yang salah mulu sih teman-teman. So, buat ibu-ibu nih khususnya, emak-emak, yang semua sih. Nanya ke anak ulangan, kamu salah berapa hari ini? Yang salah terus yang ditanya. Kenapa sih nggak bisa? Nah, kamu bener berapa sih? Gitu. Betul nggak? Berarti kan udah jadi subconscious tuh gini, udah jadi habits gitu. Yes, itulah yang disebut self-defense mechanism. Once kita tahu juga bahwa defense mechanism, ya balik lagi ya, itu topiknya nantilah. Tetapi poinnya adalah hati-hati sama displacement gitu. Karena kalau kita displacement, mengalihkan, pengalihan tidak menyelesaikan. Justru apapun yang kita tolak dalam kehidupan, yang kita tolak akan menguat dan menguat dan menguat. Ini pelajaran buat kita semua ya teman-teman. Jangan pernah kabur dari masalah. Masalah didesain untuk diterima, bukan untuk dialihkan. Apapun ya. Ini buat kita semua nih. Buat saya juga pasti. Ingat ya, kata kuncinya displacement. Ini saya garis bawah dulu ya. Ini saya mau pakai ulang-ulang kalimat ini soalnya. Displacement. Mark 1. Sip. Oke. Nice ya. Oke. Karena kita marah, peristiwa di luar membuat kita marah. Karena kita marah, peristiwa di luar membuat kita marah. Kita kesal, peristiwa di luar membuat kita kesal. Ya. Ingat, yang kesalnya kamu. Yang kesalnya kamu.
Gitu. Di dalam. Ditahan. Lama lagi. Makanya semakin lama semakin ditahan, semakin lama semakin sensi. Anyway. Ya. So, karena kita marah, peristiwa di luar membuat kita marah. Jika kita senantiasa memasrahkan segala hal, kita akan susah melepaskan amarah, karena amarah yang terpendam dalam diri kita selalu kita pasrahkan. Pada kenyataannya, bahkan mustahil bagi siapapun atau situasi apapun membuat kita marah. Hal yang sama berlaku untuk semua perasaan negatif lainnya, begitu perasaan itu kita pasrahkan. Jadi intinya adalah ikhlas tuh bukan gak ngapa-ngapain gitu loh teman-teman. Sabar adalah proses bagaimana kita melepaskan perasaan. Proses loh. Proses. Jadi sabar tuh bukan diem, bukan. Makanya sekarang kata-kata sabar itu menjadi toxic positivity, teman-teman. Anyway ya. Kalau teman-teman kalian lagi marah, lagi bete, lagi benci, jangan disebut sabar ya. Dia pasti makin marah. Karena pengertian sabar sekarang tuh udah terima aja, udah nggak. Bukan itu bukan. Tetapi sabar itu adalah proses terus-menerus mengendalikan perasaan. Jadi kasaran kata, kamu kendaliin perasaan dong. Nah, tapi si sabar ini dalam tanda petik di sini udah ada diem, nggak ngapa-ngapain, apatis, pokoknya terima aja. Bukan itu. Sabar itu dinamis. Makanya, maaf ya ini saya selalu ulang-ulang agak kasar. Makanya sabar sama tolol tuh beda tipis. Aku tuh sabar tuh dipukulin 5 tahun diem. Itu mah bukan sabar, tolol namanya. Gitu. Dan yang paling penting adalah menyadari bahwa segala bentuk apapun berkaitan sama perasaan kita gitu. Artinya, pada kenyataannya bahkan mustahil bagi siapapun atau situasi apapun membuat kita marah. Kenapa? Gimana kita mau jadi marah kalau kitanya udah bisa letting go gitu. Oke. Balance. Teman-teman, ini latihannya seumur hidup. Awas jangan punya mental gini ya. Wah, kamu enak aja ngomong. Nah, itu tuh udah deh. Ya kamu aja omongnya enak, aku kan yang mengalami. Ya udah, oke. Tetapi kalau kita nggak melatih, kita akan terus ditekan oleh sesuatu yang kita anggap nggak mungkin gitu. Dan kita melimitasi diri akhirnya. Dan ketika kita melimitasi diri, kita akan di level yang sama. Dan selama-lamanya kita akan jadi korban, victim. Gitu. Anyway. Ya. Karena pengondisian social conditioning, dalam masyarakat, orang-orang bahkan menekan dan menahan perasaan positif mereka. Jadi teman-teman, tenang aja lah. Semua orang juga gitu. Jadi jangan gini, enak ya dia, hidupnya tuh ya, kamu nggak tahu aja dalamnya. Kayaknya kalau jadi kayak dia tuh, aduh rumah gede, mobil bagus, happy, belum tentu loh. Apalagi yang julid-julid religius, Allah dia mobil bagus, rumah, tapi jarang tahajud. Kayaknya banyak dosa deh, nanti juga matinya masuk neraka. Nah udah ini paling bahaya, udah aja. So hati-hati sama keyakinan kita gitu ya. The belief system itu sangat memengaruhi ini loh. Gitu kira-kira. Soalnya ini kita jadi pinter banget judgement gitu. Menilai gitu. Ya. Nah ini ada pertanyaan, sampai kapan harus sabar? Pertanyaan balik, kalau sabar itu mengontrol diri, sampai kapan kita harus mengontrol diri? Gak ada waktunya. Berarti kalau mempertanyakan sampai kapan sabar, mindsetnya bahwa sampai kapan saya harus diem. Nah saya tadi bilang, sabar itu bukan diem.
Jadi kalau ada pertanyaan sabar ada batasnya nggak? Tergantung kamu memahaminya yang mana nih, gitu. Sampai sini oke. Sip ya. Jadi nanti kita akan ngerti nih, gitu. Nah, EGP sama nerima beda tipis. Cuek sama ngerti beda tipis. Ya udahlah, nggak dipikirin tapi dirasain terus. Ayo gimana? Jadi aja ngomong aku tuh benci sama orang itu. Iya, tapi tiap hari diomongin sama temannya. Aku tuh benci sama dia tuh gini. Besok ngomong lagi, besok ngomong. Jadi kamu tuh benci atau cinta sih gitu? Ayo gimana? Ya, tipis kan? Tipis banget gitu. Ya, oke. Karena pengondisian social conditioning dalam masyarakat, orang-orang bahkan menekan dan menahan perasaan positif mereka. Cinta yang terus ditekan bisa mengakibatkan serangan jantung. Nih, cinta yang terus ditekan kembali muncul sebagai pemujaan berlebihan terhadap hewan peliharaan dan berbagai bentuk pengidolaan. Cinta sejati bebas dari ketakutan dan ditandai dengan ketidakterikatan. Notes nih teman-teman. The true love, cinta sejati bebas dari ketakutan dan ditandai dengan ketidakterikatan. Jadi, kalau ngomongnya cinta tapi posesif, itu pret namanya. Kalau ngomongnya cinta tapi banyak khawatir dan takut, itu namanya melekat, gitu. Lu bisa jantungan tuh kata Hawkins. Ya di sini maksudnya pasti mengganggu sistem metabolisme gitu. Nah, aduh, nih kalau ngomongin cinta tuh nggak bisa lepas dari Rumi sih. Bahwa mencintai adalah membebaskan gitu. Maka teman-teman sadari deh, yang akan bikin kita sakit hati adalah orang yang kita cintai. Titik. Gitu. Nah, jadi penting untuk memaknai pemaknaan ulang yang kita sudah maknai bertahun-tahun gitu. Teman-teman, ini saya baca buku Letting Go, tapi ini racikan saya. Letting go yang saya kaitkan sama tasawuf, letting go yang saya kaitkan sama Vedanta, letting go saya kaitkan sama teologis. Jadi racikannya seperti ini gitu. Nah, racikannya sama teman-teman racik sendiri. Setuju ya? Setuju ya? Jangan ngambil mentah-mentah racikan ini, jangan. Kunyah dulu. Nanti teman-teman dapat racikannya masing-masing. Karena kalau teman-teman langsung telan, ngangunya, teman-teman nggak dapat rasanya. Cuman menyalurkan sesuatu yang nggak ada rasa. Padahal nanti rasa ini yang akan membuat perubahan kan. Dan nanti nih berapa yang datang 600 something, racikan kita beda-beda. Tapi dasarnya cinta. Jadi berbeda, tapi nggak usah jadi benci. Kenapa? Oh, perspektif dia begitu. Perspektif mereka begitu. It's okay. Ingat satu jalan tadi. Karena pengondisian social conditioning dalam masyarakat, orang-orang bahkan menekan dan menahan perasaan positif mereka. Oke? Cinta yang terus ditekan bisa mengakibatkan serangan jantung. Cinta yang terus ditekan kembali muncul sebagai pemujaan berlebihan terhadap hewan peliharaan, misalnya berbagai bentuk pengidolaan. Teman-teman, please. Jangan terlalu mengidolakan, apalagi benci. Biasa aja. Don't look up, don't look down. Kenapa? Kalau kamu terlalu mengidolakan, kamu pasti akan kecewa, apalagi benci. Karena suatu saat siapapun yang kalian idolakan pasti bikin salah. Udah biasa aja. Oke? Jadi belajar biasa aja tuh penting. Gitu ya. Jadi jangan terlalu amazed, apalagi di bawah. Maka jadi wasit gitu.
di tengah-tengah gitu kira-kira. Ya karena nanti kecewanya sendiri sih. Ya. Cinta sejati bebas dari ketakutan dan ditandai dengan ketidakterikatan. Nih. Rasa takut pada kehilangan memperbesar keterikatan dan keposesifan yang tidak semestinya. Sekali lagi, rasa takut pada kehilangan memperbesar keterikatan dan keposesifan yang tidak semestinya. Rasa takut kehilangan. Teman-teman, berbicara masalah kehilangan ya. Kehilangan ya. Pada dasarnya ketika kita sadar bahwa kita ini semua adalah tamu semesta, seorang tamu tuh gak pernah punya hak milikan sebenarnya. Sehingga kalau kita menyadari bahwa kita gak punya apa-apa, berarti kita gak bisa memiliki apa-apa. Bagaimana kita akan merasa kehilangan? Benar gak? Kehilangan dari apa sih orang gak pernah punya apa-apa? Emang punya kamu? Gitu. Ini kan sekarang semua pembelajaran hidup di dunia adalah pinjaman, jadi teori gitu. Lupa pada kenyataannya adalah bagaimana kita sadar bahwa kita nggak pernah punya apa-apa. Karena pada akhirnya apa yang kita miliki sekarang juga nggak kemana-mana kok gitu. Berarti kan poin pentingnya adalah ketika kita berbicara dalam konteks apapun, rasa takut pada kehilangan memperbesar keterikatan dan keposesifan yang tidak semestinya. Misalnya, perempuan yang merasa tidak aman dengan kekasihnya akan menjadi sangat pencemburu. Alih-alih ketika kita merasa sayang, merasa cinta, tapi melekat. Paradoks ya emang. Dan kita ngerti bahwa semuanya latihan gitu. Semuanya adalah sesuatu yang kita latih gitu. Betul nggak? Sip ya. Jadi sebenarnya ini tuh sayang atau melekat sih gitu. Cinta atau melekat sih gitu. Karena takut kehilangan. Berarti boleh jadi kita sangat takut kehilangan orang yang kita sayang, tapi kita nggak pernah takut kehilangan diri sendiri. Ayo gimana? Saya takut deh kehilangan kalian. Jangan-jangan kamu juga udah kehilangan diri sih gitu. Gimana mau mengenal diri gitu? Saya selalu, maaf ya kalau ini diulang-ulang dan bosen, tapi saya senang banget sih perumpamaan Imam Ali. Imam Ali tuh bilang gini, saya bingung nih sama orang yang kehilangan untanya, dia cari abis-abisan, mati-matian. Rumahnya begitu, hartanya begitu. Tapi saya bingung sama orang yang kehilangan dirinya, kok biasa-biasa aja ya, kayak nggak ada apa-apa gitu. Padahal tiap hari dia kehilangan dirinya. Saya ulang ya. Rasa takut pada kehilangan memperbesar keterikatan dan keposesifan yang tidak semestinya. Misalnya, laki-laki atau perempuan yang merasa tidak aman dengan kekasihnya akan menjadi sangat pencemburu. Itu example. Gitu. Jadi ternyata ada untungnya juga jadi jomblo ya, bener nggak? Nggak usah gini-gini gitu. Ketika tekanan perasaan yang ditindas dan ditahan melebihi tingkat toleransi individu, pikiran akan menciptakan sebuah peristiwa di luar untuk melampiaskan dan mengalihkan dirinya. Yes. Dengan demikian, orang yang menyimpan duka cita
akan secara tidak sadar menciptakan peristiwa menyedihkan dalam hidupnya. Orang yang menyimpan ketakutan memicu pengalaman yang menakutkan. Orang yang penuh amarah dikelilingi oleh keadaan yang menyebalkan. Orang yang penuh kebanggaan senantiasa dihina. Ini keren banget nih. Teman-teman, ini kalau kita mulai ngerti kenapa aku dihina karena aku yang mengundang, kenapa aku dibully karena aku yang mengundang, kenapa aku begini karena aku yang mengundang. Kitalah pengundang semua yang datang. Susah sih diterima, tapi realitasnya begitu. Ulang ya, pelan-pelan. Dengan demikian, orang yang menyimpan duka cita akan secara tidak sadar menciptakan peristiwa-peristiwa menyedihkan dalam hidupnya. Orang yang menyimpan ketakutan memicu pengalaman yang menakutkan. Orang yang penuh amarah dikelilingi oleh keadaan menyebalkan. Dan orang yang penuh kebanggaan senantiasa dihina. Jadi kalau gua nih udah pasti dihina aja. Kalau kamunya bangga gitu. Oh kalau bukan gua nih, udah. Ini ada cerita nyata ya teman-teman. Ada orang baru belajar dan dia pengen mengaplikasikan kebaikan. Begitu ketemu lagi jalan ada pengemis kayaknya kelaparan, dia kasih nasi bungkus. Push. Mantap, baik, nyaman, dah. Gitu. Tapi kalau si kebanggaan itu nanti bisik-bisik, hebat lo ya. Dia akan ngomong ke temannya begitu selesai dia ngomong, tadi gua ngasih orang makan nasi bungkus. Ya, kalau bukan gua yang ngasih nih, mati tuh dia. Nah, balik lagi. Ada itu tuh, kalau bukan gua nih, gitu. Kalau bukan aku yang ngajarin, gak pada bisa, gitu. Nah, itu salah satu contoh kebanggaan yang pasti kita akan banyak hinaan-hinaan sih, gitu. Katanya, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah. Ini kan bahasa basi ya. Pujian hanya milik Allah, tapi begitu kita nolong, orangnya nggak bilang makasih, marah. Gimana? Ayo. Ya. Kang Abu izin tanya caranya ngadepin orang yang bilang kalau saya ini sesat, bilang aja, emang gitu, udah beres. Ya. Selesai. Kan berbeda, nggak apa-apa. Karena begitu nanti ada ngomong, ih kamu tuh salah paham, bukan salah paham, beda paham. Udah, emang berbeda nggak boleh? Emang harus sama? Kan enggak. Bener nggak? Kamu tuh kayaknya, nah berarti yang ngomong sesuatu, teman-teman ingat ya, dengerin baik-baik nih. Sesuatu yang keluar dari orang itu pasti dari dalamnya. Jadi lu jelek, berarti yang di dalamnya apa? Ya udah. Ya kamu tuh sesat ya. Nah, yang ngomong siapa? Dia. Keluarnya dari siapa? Dia. Gitu. Ya. Perspektif kan. Makanya keragaman ini menjadi keniscayaan gitu. Ya. Nah benar, Teko ngeluarin apa isinya. Nah, saya balik lagi nih ya teman-teman ya. Iya. Unik sih emang, apa-apa. Hubungan kita sama Tuhan tuh private. Private, se-private-privatenya. Dah, nggak ada penilaian lagi. Ya, yang ribet itu netizen. Ya udah aja sih gitu. Ya faktanya begitu.
Ya, sekali lagi, dengan demikian, orang yang menyimpan duka cita akan secara tidak sadar menciptakan peristiwa-peristiwa menyedihkan dalam hidupnya. Orang yang menyimpan ketakutan memicu pengalaman yang menakutkan. Orang yang penuh amarah dikelilingi oleh keadaan yang menyebalkan. Dan orang yang penuh kebanggaan senantiasa dihina. Seperti apa yang dikatakan Yesus, Isa Al-Masih. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Matius 7 ayat 3. Semua guru agung menunjuk ke dalam diri. Ayo gimana? Ya kalau kata bahasa sekarang sih, semut di ujung pulau kelihatan, gajah di depan mata nggak kelihatan gitu. Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Kenapa? Karena gajahnya dekat banget di sini nih, semutnya di sana gitu. Gitu ya kira-kira. Segala sesuatu di alam semesta memancarkan vibrasi. Nah, mulai nih kita masuk ke vibrasi ya. Semakin tinggi vibrasi, semakin besar kekuatan yang dimilikinya. Karena emosi pun energi, ia pun memancarkan vibrasi. Vibrasi emosional ini berdampak pada medan energi tubuh dan efeknya bisa dilihat, dirasakan, dan diukur. Gambar-gambar bergerak menggunakan fotografi Kirlian seperti yang dilakukan Dr. Thelma Moss menunjukkan fluktuasi warna dan ukuran medan energi dengan perubahan emosi. Medan energi yang secara tradisional disebut aura ini bisa dilihat oleh orang-orang yang dilahirkan atau mempelajari kemampuan untuk melihat vibrasi dan frekuensi itu. Aura berubah warna dan ukuran seiring dengan perubahan emosi, pengujian otot yang menunjukkan perubahan-perubahan energi yang menyertai emosi, karena otot tubuh kita langsung merespon stimulus positif dan negatif. Ingat ya, otot merespon. Demikianlah kondisi-kondisi emosional kita mentransmisikan dirinya ke alam semesta. Keren banget nih. Kita bedah pelan-pelan ya. Dalam konteks bahwa segala sesuatu di alam semesta ini memancarkan vibrasi gitu. Ingat ya, rumusnya Tesla nih. Kalau kamu mau tahu kalau kamu mau tahu rahasia semesta, ketahuilah 3: energi, vibrasi, frekuensi. Nah, saya kasih contoh ya teman-teman ya. Teman-teman dengar suara saya ngomong. Kalau teman-teman mendengarkan vibrasinya, teman-teman tidak terkecoh oleh kata-katanya. Maka jangan tertipu oleh kata-kata, karena sebenarnya yang kita dengarkan adalah vibrasinya. Maka kalau kita peka terhadap vibrasi, kita nggak akan ketipu sama kata-kata manis. Dan kita tidak akan mudah menjudge buruk ketika kata-katanya nggak cocok, karena kita memikirkan orang ini ngomongnya nggak benar, tar dulu. Tapi coba cek vibrasinya deh. Jangan-jangan mungkin keluar kata-kata yang kita anggap busuk, kita anggap loh ya, tapi bobot vibrasinya jangan-jangan oke. Teman-teman kerasa lah pasti. Sok teman-teman ngerasa nggak? Kalau orang-orang suci ya, guru-guru hebat, aduh teman-teman, nggak usah ngomong, keberadaannya aja udah ngademin gitu loh. Udah feel safe gitu. Udah ngerasa nyaman aja. Hadirnya dia tuh, aduh gitu loh. Pernah nggak ngerasain gitu?
Nah itu kan kalau kita ngomongin tentang konteks beriman ya, dikit ya. Iman itu mengamankan. Jadi keimanan itu nanti kaitannya sama vibrasi sih. Jadi salah satu simple ya, ini simple aja mau ngecek kita berimannya oke atau enggak. Keberadaan kita tuh akan mengakibatkan lingkungan seperti apa sih gitu. Ini general ya teman-teman ya, general yang gampang aja. Kalau seseorang datang ke satu community atau ke satu lingkungan atau ke satu kumpulan dan kehadirannya dia mengademkan, menenangkan dan menaikkan si rasa enaknya, itu kemungkinan beriman. Tapi teman-teman pernah nggak begitu ngelihat orang ini begitu, ya dia lagi gitu, pernah gitu nggak? Nah datangnya dia jadi dia sih, nah gitu tuh. Nah coba kita renungin kita yang mana gitu. Ya ya, terus jangan-jangan jadi judgement, udah lingkungannya toksik, padahal yang toksik lu gitu, aku gitu. Ya aku tuh lingkungan aku toksik, orangnya gini. Nah lupa bahwa jangan-jangan kita yang membawa ketoksikan di lingkungan itu gitu. Pikiran tidak memiliki dimensi atau ukuran dan tidak terbatas dalam ruang. Karena itu, pikiran mentransmisikan kondisi dasarnya melalui energi vibrasi yang tidak terbatas jangkauannya. Ini berarti kita secara rutin dan tanpa sadar mempengaruhi orang lain melalui kondisi emosi dan pikiran kita. Bukan kata-kata ya, pikiran sama emosi. Karena kata-kata datang dari pikiran dan emosi. Nih, mak ngomong ke anaknya, kamu tuh Yuna, kamu ya sabar dong. Coba lucu ya, nyuruh sabar tapi ngomongnya bari ngambek. Coba. Tapi mending gini sih, Nak, kamu sabar ya, karena kalau kamu nggak sabar nanti kamu sedih terus. Jadi kamu sabar aja ya. Nah gitu. Beda loh. Bener nggak? Itu kan vibrasi nih. Aduh udah deh teman-teman, kita tuh banyak tertipu sama ilusi sih sebenarnya. Dan itu sangat menarik gitu. Anyway, tuh prakteknya susah ya. Iya tuh, kalau nggak dipraktekin susah pasti. Dan sampai kapan mau ngomong terus praktek susah? Belajar lagi setahun depan, prakteknya tapi susah. Iya, belajar lagi 2 tahun, prakteknya susah. Belajarnya udah 5 tahun, tapi nggak jadi gitu. Ya, itu menarik sih, mindset gitu. Oke ya, teman-teman ya. Oh, ini ada pertanyaan bagus, saya jawabnya barengan aja, ini mirip nih. Energi itu nggak pernah fix di tempat tertentu. Jadi kalau lagi di atas terima, lagi di bawah juga terima. Teman-teman kalau lagi harus marah ya marah aja. Tapi cari tempat marah yang menguntungkan. Marahnya jadi nyapu, bersih-bersih, olahraga, gitu. Daripada marahnya mukul-mukul, coba. Cari pelepasan energi marah ke tempat yang konstruktif. Nge-gym, bikin sambal, bener. Karena begitu ada gerakan, emosinya stabil lagi tuh. Pikiran tidak memiliki dimensi atau ukuran dan tidak terbatas dalam ruang. Karena itu, pikiran mentransmisikan kondisi dasarnya melalui energi vibrasi yang tidak terbatas jangkauannya. Ini berarti kita secara rutin dan tanpa sadar mempengaruhi orang lain melalui kondisi emosi dan pikiran kita. Pola-pola emosional
dan bentuk-bentuk pikiran yang terkait dengannya, misalnya bisa diakses secara sadar oleh yang ahli gitu ya. Pada jarak yang sangat jauh kita bisa ngerasain, ibunya bisa ngerasain anaknya sedih meskipun dia lagi ngekos di kota lain misalnya. Duh, ini si kakak kayaknya lagi sedih deh. Tiba-tiba pengen nelpon, "Kak, kenapa?" Baru diputusin pacarnya misalnya. Gitu. Ya. Ini bisa dibuktikan secara eksperimental dan dasar ilmiah untuk ini telah menjadi subjek yang sangat menarik dalam fisika kuantum lanjutan. Gitu kira-kira. Jadi teman-teman, kita nanti makin menyadari kita tuh terkoneksi satu sama lain gitu. Anyway, karena emosi memancarkan medan energi vibrasi, emosi pun mempengaruhi dan menentukan orang-orang dalam hidup kita. Ya. Peristiwa-peristiwa hidup menjadi dipengaruhi oleh emosi-emosi kita yang tertekan dan tertahan pada tingkat psikis. Amarah menarik pikiran-pikiran yang marah. Aturan dasar semesta psikis adalah nih, like attracts like. Sesuatu akan menarik dengan yang mirip dengannya. Otherwise, demikian pula, love promotes love. Cinta mengembangkan cinta. Sehingga orang yang telah melepaskan banyak kenegatifan batin akan dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang penuh kasih. Peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, orang yang baik, dan bahkan hewan-hewan peliharaan yang jinak. Fenomena ini menjelaskan banyak ungkapan kuno dan perkataan umum yang kadang membingungkan intelek seperti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan mereka yang mempunyai akan mendapatkan. Oleh karenanya, sebagai aturan umum, orang-orang yang apatis membawa energi kemiskinan ke dalam hidup mereka. Aku mah apa? Susah. Nggak bisa. Dah aja. Siapa yang mau merubah orang kayak gini? Nggak ada. Kecuali dirinya sendiri. Dan mereka yang optimis, yang memiliki kesadaran akan kemakmuran, membawa keberlimpahan ke dalam diri mereka, ke dalam hidup mereka. Karena semua makhluk hidup terkoneksi pada tingkat energi vibrasi, kondisi emosi dasar kita akan memancar keluar dan direspon oleh semua bentuk kehidupan di sekitar kita. Jamak di hewan bisa secara instan membaca kondisi emosi dasar seseorang. Ada beberapa eksperimen yang menunjukkan bahwa bahkan pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh emosi manusia, dan bahwa tanaman mencatatkan reaksi-reaksi terukur terhadap keadaan emosi kita. Teman-teman, dalam diam kita memancarkan vibrasi. Dalam diam kita memancarkan frekuensi. Jadi apa yang datang ke kita selalu berbalik, apa yang datang ke kita selalu diundang, apa yang datang ke kita selalu tergantung dari apa yang kita rasakan per saat ini. Jadi poinnya adalah perubahan tidak pernah datang dari eksternal, tapi dari sini. Ketika kita mau merubah siapapun di luar, berarti saya merubah apapun yang di dalam.
So, nunggu apa lagi? Kalau kita nggak action. Yang jangan-jangan kalau ngomongin olahraga misalnya, aku mau diet, aku mau exercise, terlalu banyak meneliti yoga gini, ya kayaknya nggak cocok, maraton nggak cocok, nge-gym nggak oke, ini semua gitu. Akhirnya nggak jadi aja, ya. Maka sebaik-baik olahraga adalah olahraga yang disempatkan. Mau apapun itu. Buku banyak sih, ya, dipilah-pilah. Tapi pertanyaannya, meluangkan waktu untuk mengalaminya nggak? Itu intinya. Dan yang paling terpenting, just do letting go, teman-teman. Apa ya? Hanya ini yang kita punya. Dalam tanda petik, I know. Kita sedikit lebih sayang sama diri kita, sedikit lebih care sama diri kita, gitu kira-kira. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikatnya cinta itu alhamdulillah ditanya levelnya isinya para penumpang yang isinya antara kemana